pesantren Tebu Irang mencetak santri sejati, berilmu, berbudi pekerti, rela berkorban untuk ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Anak-anakku dimanapun kalian berada, mari kita melanjutkan pengajian kita Al-Adab Al-Mufrad. Kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua diberi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Badawi Syekh Tazuki, Syekh Syarifai, wa ila hadratil muallif al-Imam Al-Bukhari wa jami' masyayikhina wa asatidina wa asatid asatidina, wa khususan ila hadratil Syekh Haji Muhammad Hashim Ash'ari wa jami' usulihi wa furu'ihi wa hawashi masyayikhihi wa talamidhihi wa talamidhihi, nafa'anallahu bi'ulumihim, wa ila jami' abaina wa ummahatina. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Di pertemuan yang kemarin kita berbicara tentang tiga doa yang mustajabat, tiga doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la syakka fihinna, dipastikan ijabahnya. Yang pertama kemarin adalah al-madlum, yaitu orang-orang yang teraniaya, man khadalahun nas wa taraku nasrahu, orang yang dihinakan, disengsarakan, diperlakukan dengan tidak baik oleh orang lain, wataraku nasrohu, dan tidak ada yang mau menolong, sehingga dia sudah tidak punya harapan kepada makhluk Allah, dan dia lantas berdoa biriqqati qalbihi, dengan hati yang tulus tembus langsung ke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, al-madlum. Yang kedua kemarin adalah al-musafir, yaitu seperti mana yang kita ketahui, bahkan kita alami. Kalau jenengan sampean, mas-mas, mbak-mbak balik dari rumah ke pondok atau dari pondok mau ke rumah, di perjalanan sendirian, tidak ada sanak, tidak ada saudara, tidak ada orang-orang yang biasa menolong kita, maka kita ini di posisi yang sangat dekat, di posisi sing gampang gumantungi nang Gusti Allah. Maka doa di saat kita dalam safar itu termasuk la syakka fihinna, tidak diragukan keampuhan doanya. Yang ketiga kemarin adalah doa orang tua kepada anak. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Hadatsana Iyash ibnul Walid qala hadatsana Abdul A'la qala hadatsana Muhammadun ibnu Ishaq an Yazid ibni Abdullah ibni Qusaid an Muhammad bin Surahbil rupani akhi bani Abdiddar an Abi Hurairah, dari Sayyidina Abi Hurairah qala sami'tu krungu sapa ingsun, kata Sayyidina Abi Hurairah, Rasulullah ing Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam
krungu yaqulu hale dawuh sapa Kanjeng Rasul. Yaqulu hale dawuh sapa Kanjeng Rasul dawuh ma takallama mauludun minan nasi fi mahdin illa Isa ibn Maryam wa sahiba Juraikhin wa sahiba Juraijin. Ma takallama ora guneman, ora iso ngomong sapa mauludun wong kang den lahiraken bayi minan nasi saking menungso. Tidak ada anak manusia yang terlahir di muka bumi ini fi mahdin ing dalem gendongan di usia yang masih kecil. Tidak ada yang mampu berbicara illa Isa ibnu Maryam, kecuali yang pertama Nabiullah Isa alaihi salam. Yang kedua wasohiba Juraijin, dan bayi yang diakukan ya. Dan bayi sing diakokno ngono ya apa ya? Bayi yang dinisbatkan kepada Juraij ngono ya. Juraij. Untuk Nabi Isa sudah mafhum kita cerita tentang sirah Nabiullah Isa alaihissalam. Ketika masyarakat menggunjing Sayyidatana Maryam dan mempersoalkan kelahiran putra Maryam, maka di sana lantas Allah Subhanahu wa taala memberi irhas Nabiullah Isa untuk menunjukkan fakta kebenaran, gitu ya. Bisa ngomong, irhas. Yang kedua, kata Hadratul Rasul adalah bayi yang dituduhkan sebagai anak Juraij, gitu. Begitu sahabat mendengar penjelasan ini, kila dikatakan, apa ya Nabi Allah wa ma sahibu Juraijin. Perkataan ya Nabi Allah wa ma sahibu Juraij. Sahabat bertanya, ya Nabi Allah, wahai Kanjeng Nabi, wa ma utawi apa iku sahibu Juraijin, sahibu Juraij, sinten itu anak yang dianggap sebagai anaknya Juraij, siapa Juraij itu? Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, fa inna Juraijan, mongko temen setuhune Juraij, lek sampean pengin ro Juraij, Juraij iku kata Kanjeng Nabi, iku kana ana sapa Juraij, ana iku rajulan wong lanang. Sifate rajulan rohiban. Rohiban. Ya, kita lihat sarahnya. Rohib itu adalah man i'tazalan nasa. Yaiku wong sing meninggalkan masyarakatnya. Topo jare awake dhewe. Ya. Orang yang memisahkan diri dari masyarakatnya tujuannya lil faragh lil ibadah. Maunya adalah dia fokus hanya ibadah, wis gak ngurus kanan kiri tonggo, wis gak ngurus anu, dia fokus uzlah kalau bahasa kita ya. I'tizal dari masyarakatnya, menyendiri, tujuannya lil faragh lil ibadah, untuk ibadah, bukan kayak dhewe menyendiri untuk main HP ngono ya. Depis tulisan HP dhewe ya ngono. Bukan, lek rohib ini Juraij ini adalah wong lanang sing sifate dia menyendiri, topo broto jari wong Jawa ya. Menyendiri tujuannya untuk fokus ibadah. Asluhu fin nasara. Ini adalah tradisi dalam kaum Nasrani, artinya penggunaan lafadz rohib. Orang yang fokus ibadah ini adalah asluhu fin nasara. Yes. Rohiban gitu ya. Fa inna Juraijan mengko temen setuhune Juraij iku kana ana sapa Juraij, ana iku rajulan wong lanang rohiban kang menyendiri, kang topo. Topone fi saumaatin ngono ya. Fi saumaatin ing dalem padepokan ngono ya, padepokan. Saumaah itu artinya makanun, kata sarahnya. Wa huwa makanun murtafiun, tempat yang tinggi gitu ya. Au jabalun atau gunung, yaskunuhul muta'abbid qasdal infirad, yaitu tempat menyendiri, artinya dia
tempatnya di ketinggian atau di gunung yang digunakan untuk beribadah sekaligus sebagai tempat menjauh dari keramaian, ya. Keramaian. Sauma'ah. Jadi kata dasarnya adalah makan murtafi' au jabalun yaskunuhul muta'abbid qasadail al-infirad. Jadi tempat meditasi lah kalau sekarang ya, tempat topo, tempat ibadah yang wilayahnya berada di dataran tinggi atau di gunung. Tujuannya apa? Tujuannya menyendiri, fokus untuk ibadah. Jadi Juraij ini pendeta, rohib, petapa, terus menyendiri dalam sauma'ah, tempat ibadahnya. Fi sauma'atin lahu kedua Juraij, gitu ya. Wa kana lan ono soporo ibaqorin, pengembala sapi, wa kana lan ono soporo ibaqorin, pengembala sapi iku yakwi, iku yakwi mengunjungi, ya, kembali ila asfali sauma'atihi maring panggonan nisore nggon topone Juraij. Jadi sauma'ah tadi kan panggung gitu ya, dataran tinggi, kemudian dia berbentuk panggung. Lah di bawahnya ini iku gelek dipanggoni, gelek ditempati roi bakor, yaitu pengembala sapi. Jagongan nang kuno enak adem lah ya. Daerah gunung, ono omah, panggung gitu ya. Kemudian nisore gawe jagongan ngono. Gawe ngiyup, gawe dan seterusnya. Sambil mengembala sapi, dia menunggui sapinya berada di bawah bangunannya siapa? Juraij. Wa kanat lan ono sapa imro'atun perempuan min ahlil qaryati dari penduduk desa iku tahtalifu seserawungan, ya maksudnya gendaan begini ya. Iku tahtalifu bercinta ngono, wis ngobrol, jagongan, janjian gitu ya. Dengan siapa? Ilar roi maring pengembala sapi ngono. Jadi Juraijnya ibadah ngono. Sing sore iki ada orang bercinta. Juraij yo ndak tahu mestinya fokus wiritan, fokus ibadah ngono ya. Wis, jadi Juraij itu siapa tadi? Rohib. Dia adalah seorang pendeta, seorang petapa, memfokuskan dirinya untuk ibadah di tempat peribadatan yang dia bangun, gitu ya. Tempatnya di mana? Sauma'ah itu secara arti dasar adalah di daerah tinggi, dataran tinggi atau pegunungan. Nah, kemudian bangunannya ini tinggi, kemudian di bawahnya ini ada siapa? Wong sing angon sapi. Mari ngono ada perempuan sing sering janjian di sana, ya. Wis. Lanjut ke Juraij. Fa'atat kemudian datang. Suatu saat fa'atat, ini Kanjeng Nabi cerita tentang para sahabat. Fa'atat kemudian datang sapa ummuhu, ibunya Juraij. Yauman ing dalam sijine dina. Faqalat kemudian berkata sapa ummuhu, ibuke nyambangi Juraij, ya Juraij. Ibuke nimbali Juraij, ya Juraij, he Juraij. Lawa huwa hale utai Juraij iku yusolli salat sapa Juraij. Ibunya rawuh nang pertapaannya, nang padepokannya, nang sauma'ahnya, kemudian manggil Juraij. Nah, ketika dipanggil posisinya Juraij ini salat. Faqala kemudian berkata sapa Juraij fi nafsihi ing dalam awak dhewene Juraij. Wa huwa hale utawi Juraij iku yusolli salat sapa Juraij ngono. Begitu dia mendengar ibunya memanggil, bimbang hatinya. Ya apa bimbangi hati? Ummi wa sholati, ibuku atau salatku iki enake jawab dalem ngono. Tak aku tetap melanjutkan salat ngono. Jadi dipanggil orang tuanya, Juraij berpikir keras, piye nek iki sembahyang tah marani ibu ngono. Fara'a kemudian melihat sapa Juraij ayu sira ing nyento
memenangkan sapa juret salatahu ing salatnya juret. Ngono ya wis sembayang ae bapak ibu ngono. Nah, ini perlu kita baca sedikit syarahnya. Di syarah ini dikatakan bahwasanya wadh-dhahir, saya potong-potong ya syarahnya. Wadh-dhahir dalam syariatnya juret gitu ya. Di masa juret itu syariatnya lek sembayang itu masih boleh ngomong ngono lho. Wadh-dhahir annal kalam lam yakun mamnu'an fis shalah fi syariatihim gitu. Jadi ngomong, berbicara ketika sembahyang di dalam syariatnya juret gitu ya. Di masa itu tidak dilarang, boleh. Jadi cara andai kan dia menjawab ibunya, itu sholatnya masih tetap sah gitu. Kama fi syariatina kata saranya podo ambek syariat dhewe qabla nuzuli kumulillahi qanitin, sama di syariat kita kata Fadlullah As-Somad sebelum turunnya ayat kumulillahi qanitin. Nah, setelah kumulillahi qanitin bagi syariat kita umat Islam baru sembahyang ndak oleh ngomong wis. Jadi ketika dia sholat ibunya datang, ibunya manggil, begitu dipanggil hatinya ragu iki jawab ibu utawa tetep sholat ngono. Akhirnya dia ro'a ayyuk siro sholatahu, dia lebih memilih untuk melanjutkan sholatnya, berarti tidak memenuhi panggilan ibu ngono. Padahal di syariatnya sekali lagi ngomong itu lam yakun mamnu'an. Wis. Sekarang kita beralih sedikit ke kajian fikih ya. Bagaimana kalau sekarang ini kita sembahyang terus dipanggil ibu? Kita baca juga di syarahnya. Qala al-Hafidh, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, inna sholata ingkanat naflam gitu ya. Wa alima atau wa ulima ta'addil walid bitarki. Kalau sembayangnya sunnah, dititeni ya, dititeni. Lek sembayangi sunnah dan diketahui bahwasane wong tuane awake dhewe ini bakal tersakiti kalau kita ndak menjawab panggilan, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, wajabat al-ijabatu, wajib menjawab panggilan orang tua. Jenengan bisa cek di Fadlullah As-Somad. Jadi lek sholate sunnah pertama, qaid pertama. Yang kedua, kita tahu orang tua akan marah, akan sakit hatinya lek awake dhewe ndak jawab. Ini kan berarti kita harus tahu kebiasaan wong tua. Lek diceluk terus kita ndak ngomong iku piye? Mangkel tak gak mangkel. Itu maka wajib jawab. Berarti sholatnya sunnah, kita tahu orang tua mangkel lek ndak dijawab. Wa illa fala. Tapi lek kita tahu wong tuane awake dhewe ku wis biasa begitu. Jadi kita sudah tahu bahwasanya wong tua ndak bakal marah lek manggil ndak segera kita jawab, ya fala, maka tidak wajib menjawab. Berarti boleh milih antara meneruskan atau menjawab orang tua. Tapi lek diketahui wong tuane mangkel lek ndak dijawab, maka harus dijawab. Ini kalau sholat sunnah. Terus wa in kanat fardhon. Nah, sekarang kalau sholat fardu, sampean sholat fardu dipanggil orang tua, masih ada qaid lagi kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, wa dhaqul waktu. Lek sholate wajib, waktune mepet. Andaikan sampeyan nanti jawab, maka sholat sampeyan akan berada di luar waktu lagi, gitu ya. Jadi nek kate sembayang maneh, maka jadinya qodhoan, ngono. Maka kata Al-Hafidh lam tajib al-ijabatu, tidak wajib jawab panggilan orang tua. Wa illam yadik al-waktu. Kalau waktunya tidak sempit, berarti lek sampean jawab orang tua masih bisa sholat adaan, ya. Apa ini? Lek sholat wajib dilihat waktunya. Lek waktunya sempit, sekiranya sampean jawab terus gak iso sholat lagi dalam posisi adaan, iso sholat qodhoan, maka tidak wajib jawab. Sekarang kalau waktunya masih luas, sekiranya sampean jawab terus mari memenuhi panggilan orang tua, terus sampean sembayang maneh jek nutut ngono, jek adaan, wajibat tetap wajib jawab. Menurut siapa?
inda imamil haramain, menurut Imam Haramain. Wa khalafahu ghairuhu, sedangkan menurut selain Imam Haramain tidak wajib jawab, berarti wajib meneruskan sholat. Ya, wis tak baleni. Lek sholat sunnah dilihat orang tahu mangkel apa ndak mangkel. Lek kita ndak segera memenuhi panggilan. Lek mangkel jawaben. Lek gak mangkel ndak wajib jawab, berarti boleh meneruskan sholat. Lek sholatnya wajib dilihat waktunya mepet utawa masih panjang. Lek waktunya mepet maka tidak wajib menjawab. Lek waktunya masih panjang khilaf. Khilafnya Imam Haramain mengatakan tetap wajib jawab. Ya. Lek waktunya panjang wajib jawab orang tua. Menurut selain Imam Haramain harus tetap sholat, tidak boleh jawab orang tua. Kenapa demikian? Di annaha talzamu bisyuru', bahwasanya lek wis takbiratul ihram melakukan sholat wajib harus diselesaikan. Ya, harus diselesaikan. Wes. Wa indal Malikiyah, menurut madhab Malikiyah, anna ijabatal walid fin nafilah, menurut Malikiyah, ya, menurut Al-Malikiyah, menjawab panggilan orang tua fin nafilati, sholat sunnah, afdalu minat tamadi fiha, lebih utama. Berarti sholat sunnah maka lebih baik menjawab panggilan orang tua. Ya, wis. Ini adalah mengenai sembayangi awake dhewe ketika berhadapan dengan panggilan orang tua. Dan tadi kalau sholatnya sunnah dilihat wong tuane mangkel atau gak mangkel. Lek mangkel maka jawab panggilan orang tua, sholatnya di cancel, nanti sholat lagi. Ngono ya. Kalau sholatnya sholat wajib maka dilihat waktunya mepet, maka tetap sholat tidak wajib memenuhi panggilan orang tua. Lek waktunya masih panjang, Imam Haramain mengatakan wajib jawab orang tua. Kemudian selain Imam Haramain mengatakan wajib menyempurnakan sholat. Mudah-mudahan jadi keterangan barokah. Ceritanya kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah, al-Mustafa wal Murtadha wa ibnahuma wal Fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah, al-Mustafa wal Murtadha wa ibnahuma wal Fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah, al-Mustafa wal Murtadha wa ibnahuma wal Fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah, al-Mustafa wal Murtadha wa ibnahuma wal Fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah, al-Mustafa wal Murtadha wa ibnahuma wal Fatimah. La ilaha illallah, amanun minat ta'un, Muhammadur Rasulullah, ta'nun fit ta'un. Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, Sayyidi Samsuddin Al-Hanafi, Sayyidi Sirajuddin Al-Bulqini, Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani. Hayyun samadun baq wa lahu kanafun waq, subhanal malikil khallaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min ya muhaimin ya qarib ya aziz, khallisna minal waba. Ya Allah, laman al-aman ya jabbaru ya ghaffaru ya sattar, khallisna minal waba. Ya Allah, laman al-aman ya azizu la yudham ya qayyumu la yanam, khallisna minal waba. Ya Allah, laman al-aman ya dhal ni'matis sabighah wa ya dhal karamatis zahirah ya dhal hujjatil balighah, khallisna minal waba. Ya Allah, laman al-aman ya qaimul la yazul wa ya alimul la yansa ya baqi la yafna, khallisna minal waba. Ya Allah, laman
الأمان 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 يا حي لا يموت يا صمد لا يدعم يا غني لا يفتكر خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا أرحم الراحمين يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أكرم من كل كريم يا أعظم من كل عظيم يا أقدم من كل قديم خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا من هو في سلطان قوي يا من هو في ذات قوي يا من هو في عز لطيف يا من هو في لطف الشريف يا من هو في ملك غني خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا من إليه يهرب العاسون يا من عليه يتوكل المتوكلون يا من إليه يلجأ اللاجئون يا من إليه يفزع المذنبون خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا الله أسألك بأسمائك يا عالم يا دائم يا حاكم يا صبور يا ودود يا عفو يا غفور يا شكور يا قدوس يا غيور يا قيوم خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا سميع يا بديع يا رفيع يا واسع يا حافظ يا مقيت يا مجيب خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا خالق النور يا نور النور قبل كل نور يا نور بعد كل نور يا نور فوق كل نور يا نور كل النور خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 برحمتك يا أرحم الراحمين خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.